Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wila Putri dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 materi yang berjudul Pemasaran Internasional, Bisnis Model Canvas. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Lalu yang terakhir yaitu mengelola organisasi pemasaran dalam mata kuliah manajemen. Baiklah, materi yang pertama yaitu international marketing atau pemasaran internasional. Dalam arti luas dapat kita artikan bahwa metode marketing international marketing ini adalah metode pemasaran yang dilakukan melewati batas satu negara atau bisa dibilang di luar ruang lingkup domestik negara tersebut. Teknik marketing hingga ke luar negeri biasanya perusahaan agar menerapkan strategi ini agar perusahaan dapat menjangkau atau menjaring lebih banyak konsumen. Dapat kita kesimpulkan, international marketing ini adalah suatu proses penerapan konsep, aktivitas, hingga manajemen pemasaran dalam mencangkup berbagai negara. Sudah banyak sekali perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan international marketing ini. Salah satunya yaitu PT Indofood. PT Indofood yang lebih fokus memproduksi banyak stok mie instan khas rempah-rempah Indonesia. Mereka telah melampaui penjualan dalam lokal ini, dalam domestik. Lalu mereka membuat stok mie instan khas rempah-rempah Indonesia yang menargetkan penjualannya ke negara Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia. Perusahaan yang sudah mampu atau melampaui target kebutuhan di negara lokalnya melakukan international marketing ini agar kekuatan perdagangan internasional harus dilakukan juga agar efektivitas penjualan lebih maksimal. Natali perdana, sifat pemasaran internasional yaitu pemasaran internasional terdiri dalam mengidentifikasi dan memesan kebutuhan konsumen luar negeri lebih baik dari pesaing nasional dan internasional, di bawah kendala tahap internasionalisasi perusahaan dan lingkup global. Mendapat keuntungan adalah tujuan utama dari aktivitas perusahaan di pasar luar negeri. Selain tujuan global, suatu perusahaan dapat dianggap sebagai target dari order yang lebih rendah. Beberapa tujuan pemasaran internasional adalah: yang pertama, memenuhi alasan untuk produksi suatu produk, barang, dan jasa dengan mengidentifikasi permintaan asing yang ada atau potensial. Yang kedua yaitu penciptaan barang atau jasa yang paling memenuhi persyaratan pasar internasional dibanding dengan barang yang diproduksi oleh pesaing. Yang ketiga yaitu informasi yang andal, akurat, dan tepat waktu tentang pasar internasional, struktur dan dinamika permintaan konsumen, selera preferensi konsumen asing. Lalu koordinasi dan perencanaan produksi, penjualan, kinerja keuangan dengan mempertimbangkan kepentingan pasar internasional. Lalu meningkatkan metode teknik produk komersial, manajemen merchandising di pasar internasional, ruang lingkup kontrol internasional atas penjualan barang dan jasa. Dalam beberapa kasus, tujuan pemasaran yang dapat memberikan hasil yang diinginkan, seperti peningkatan volume penjualan, menyediakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk kegiatan produksi dan bisnis. Lalu yang selanjutnya yaitu akses ke pasar baru, pengurangan biaya per unit produksi komoditas, dan yang terakhir yaitu pembentukan citra positif di antara konsumen dan lainnya. Akhirnya, pencapaian keunggulan kompetitif dan pembentukan citra positif di antara konsumen dan komitmen terhadap produk dan layanan perusahaan juga membantu meningkatkan efisiensi dalam perusahaan tersebut. Baik, lalu materi yang kedua yaitu Business Model Canvas. Business Model Canvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Penerapan Business Model Canvas dalam perusahaan terdiri dari 9 poin, yaitu value proposition atau proporsi nilai. Proporsi nilai merupakan nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda dibandingkan kompetitor lainnya. Sebelum menentukan hal-hal lain, proposisi nilai sangat krusial untuk diketahui agar bisnis yang kita jual apa benar-benar dibutuhkan konsumen. Konsumen benar-benar memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan mereka. Lalu yang kedua yaitu segmentasi konsumen. Proporsi nilai saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhannya. Contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerismenya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui secara spesifik target konsumen kita? Yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk menentukan target konsumen kita. Yang pertama yaitu, kepada siapa solusi Anda paling memberikan dampak positif? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah solusi Anda cocok untuk perorangan atau bisnis lain? Lalu bagaimana karakter individu atau bisnis tersebut?
solusi Anda cocok untuk laki-laki atau perempuan, atau keduanya. Lalu proporsi nilai kita itu untuk orang umur yang berapa umur mereka gitu. Lalu yang ketiga, hubungan pelanggan. Jadi tadi kita sudah menentukan value proposition, nilai proporsi nilai, dan segmentasi konsumen. Selanjutnya adalah memahami konsumen Anda dan mendekati mereka. Cara mendekati konsumen ada banyak, baik secara pribadi, melalui telepon, dan sebagainya. Di dalam hubungan pelanggan, Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya nih, kita memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris rambut dengan target usia 18-25 tahun. Memastikan target konsumen kita itu adalah perempuan yang suka berdandan atau berpenampilan rapi. Lalu bagaimana membuat mereka mau membeli produk aksesoris rambut kita tersebut? Dengan kita memberikan informasi seputar perawatan rambut, tips mengikat rambut, dan sebagainya. Cara termudah menjangkau konsumen tersebut adalah dengan berinteraksi lewat saluran yang sering didatangi oleh target konsumen Anda. Lalu berkomunikasi sesuai dengan bahasa mereka, ala milenial misalnya, dan memberikan konten-konten yang relevan dengan minat mereka, yaitu saluran atau channel. Di bagian hubungan pelanggan, kita sudah membahas cara PDKT atau pendekatan dengan konsumen kita sesuai dengan bahasa dan minat mereka. Kini saatnya kita benar-benar menemui dan berbicara dengan mereka. Bisa dikatakan channel ini merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Ada beberapa pertanyaan dapat membantu kita mengidentifikasi tempat mana yang ideal untuk bertemu dengan konsumen kita. Lalu yang pertama yaitu di mana konsumen kita berada. Apakah mereka aktif menggunakan sosial media? Apakah mereka suka mendengarkan radio atau aplikasi musik? Lalu apakah mereka suka menghadiri acara atau seminar? Dan apakah mereka menonton TV gitu? Hal ini dapat menentukan di mana Anda harus meletakkan iklan, apakah di billboard, di Instagram, di koran, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu aktivitas utama. Kegiatan utama merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai proposisi nilai. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita untuk mencapai aktivitas utama kita itu. Yang pertama, apakah aktivitas bisnis seperti apa yang dapat diterapkan di perusahaan untuk membantu agar Anda membuat konsumen puas? Lalu bagaimana dengan distribusi produk atau jasa Anda? Apakah Anda memiliki tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari? Lalu yang keenam yaitu sumber daya utama. Agar tetap kompetitif dalam industri bisnis yang kita geluti atau kita sedang jalankan, Anda membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Beberapa contoh resource sederhana adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan mungkin tempat sewa, tempat untuk membangun itu tersebut, dan lainnya. Lalu yang ketujuh yaitu mitra kunci. Dalam sebuah bisnis membutuhkan mitra kerja yang mendukung perusahaan Anda. Jika sampai saat ini Anda belum menemukan keunikan dari produk atau jasa Anda karena kurangnya jaringan, Anda membutuhkan mitra kerja yang dapat membantu Anda mencapai proposisi nilai. Jika Anda membuka toko roti, Anda membutuhkan pemasok bahan kue yang jaraknya dekat agar bahan yang dikirim selalu segar. Nah, supplier itulah yang menjadi key partner atau mitra kunci yang dapat bekerjasama dengan perusahaan kita. Key partner ini dalam berbisnis agar Anda bisa selalu menjaga kualitas roti yang kita jual. Jika Anda menjalankan agensi media sosial, mungkin key partners ya Anda adalah sebuah perusahaan agensi jasa desain grafis untuk memastikan kualitas desain feed media sosial yang baik untuk diberikan kepada para klien. Lalu yang kedelapan yaitu struktur biaya. Struktur biaya merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Beberapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan setiap harinya, berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, dan berapa harga pemasaran yang akan kita keluarkan. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir yaitu aliran pendapatan. Setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Aliran pendapatan merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Kanvas model bisnis merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan di perusahaan karena dapat membantu bisnis kita secara terstruktur. Dengan kita dapat menggunakan model bisnis ini untuk mewujudkan ide-ide kita menjadi hal yang nyata. Materi kita yang ketiga adalah mengembangkan strategi dan penetapan harga.
Yang pertama, kita harus memahami penetapan harga. Sepanjang sejarah, harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Tawar-menawar masih sering dilakukan beberapa bidang. Menetapkan suatu harga untuk semua pembeli adalah ide yang relatif modern yang timbul bersama perkembangan perdagangan eceran skala besar pada akhir abad ke-19. Dulu, harga beroperasi sebagai determinan utama pilihan pembeli. Konsumen dan agen mempunyai lebih banyak akses pada informasi harga dan pemberi diskon harga. Konsumen menekan pengecer untuk menurunkan harga mereka, pengecer menekan produsen untuk menurunkan harga mereka. Hasilnya adalah pasar yang ditentukan karakternya oleh diskon besar-besaran dan promosi penjualan. Lingkungan penetapan harga yang berubah. Praktik penetapan harga telah mengalami perubahan besar dalam akhir-akhir tahun ini. Banyak perusahaan melawan kecenderungan harga yang rendah dan berhasil mendorong konsumen membeli produk dan jasa yang lebih mahal dengan menggabungkan formulasi produk unik yang melibatkan kampanye pemasaran. Bahkan, dalam kategori pasar swalayan yang sangat kompetitif dapat menikmati kenaikan harga untuk penawaran baru yang sangat tepat. Saat ini, internet juga mempunyai andil membalik tren penetapan harga tetap. Seperti yang dinyatakan salah satu peneliti industri, kita bergerak ke arah ekonomi yang sangat canggih. Ini semacam perlombaan antara teknologi perdagangan dan teknologi konsumen. Berikut ini disajikan sebuah daftar pendek tentang bagaimana internet memungkinkan penjual mendiskriminasikan pembeli dan pembeli mendiskriminasikan penjual. Pembeli bisa mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuat dipenuhi oleh penjual, mendapatkan produk secara gratis. Sedangkan penjual dapat mengamati perilaku pelanggan dan menghantarkan penawaran kepada perorangan, memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Lalu baik pembeli dan penjual dapat menegosiasikan harga di lelang dan bursa online. Lalu bagaimana perusahaan menetapkan harga? Perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara. Di perusahaan kecil, harga sering ditentukan oleh atasan. Di perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan manajer lini produk. Bahkan di sini manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum dan sering menyetujui harga yang diajukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Dalam industri ini, di mana penetapan harga menjadi faktor kunci, perusahaan sering membentuk departemen penetapan harga untuk mengatur atau membantu departemen lain dalam menetapkan harga yang tepat. Departemen ini melaporkan kepada departemen pemasaran, departemen keuangan, atau manajemen puncak. Departemen lain yang mempengaruhi penetapan harga meliputi manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntan. Memahami bagaimana konsumen sampai pada persepsi harga mereka adalah prioritas pemasaran yang paling penting. Ada 3 topik kunci harga yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, harga referensi, asumsi harga kualitas, dan akhiran harga. Harga referensi adalah riset memperlihatkan bahwa meskipun konsumen mungkin mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang kisaran harga yang terlibat, ternyata hanya sedikit konsumen yang dapat mengingat harga spesifik produk secara akurat. Meskipun demikian, ketika mempelajari produk, konsumen sering menerapkan harga referensi, membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran yang reguler terpasang. Jenis harga referensi yaitu harga yang wajar, harga umum, harga terakhir dibayarkan, batas atas harga, reservasi atau harga yang bersedia dibayar oleh sebagian besar konsumen, batas harga bawah, batas bawah atau harga terendah yang tersedia dibeli konsumen. Lalu asumsi harga. Kualitas banyak konsumen mengandung harga sebagai indikator kualitas. Penetapan harga penciptaan sangat efektif untuk produk sensitif ego. Beberapa merek mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaan sebagai sarana untuk menekankan keunikan dan membenarkan penetapan harga premium. Lalu akhiran harga. Banyak penjual yakin harga harus berakhir dengan angka ganjil. Pelanggan melihat barang dengan harga misalnya $99 berada dalam kisaran 200 dan bukan 300. Riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri ke kanan dan bukan dengan membulatkannya. Pengkodean harga dengan cara ini penting jika ada batasan harga mental pada harga pembulatan yang lebih tinggi. Strategi dalam menentukan harga, yaitu skimming price, merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru dengan dilengkapi aktivitas promosi yang gencar. Penetration harga atau harga penetrasi merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi dengan tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya pasar pesaing. Strategi diskon pada penjual adalah strategi yang memberikan potongan harga dengan harga yang sudah diubah ditetapkan demi meningkatkan penjualan suatu produk, barang, atau jasa. Diskon dapat diberikan pada umum dalam bentuk diskon kuantitas, diskon pembayaran tunai, atau diskon cash credit.
Lalu ada 6 langkah yang dapat dipertimbangkan banyak faktor dalam menentukan harga. Langkah pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Langkah yang kedua menentukan permintaan. Lalu langkah yang ketiga memperkirakan biaya. Langkah yang keempat yaitu menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Langkah yang kelima yaitu memilih metode penetapan harga. Lalu langkah yang terakhir yaitu pemasar dapat melakukannya. Lalu langkah yang keenam yaitu memilih harga akhir. Lalu selanjutnya materi kita yang terakhir yaitu mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Departemen pemasaran modern dapat diatur dalam berbagai cara berbeda, terkadang tumpang tindih. Yang pertama yaitu organisasi fungsional. Dalam bentuk organisasi pemasaran yang paling umum, spesialis fungsional melapor kepada wakil presiden pemasaran yang mengkoordinasi aktivitas mereka. Keunggulan utama organisasi pemasaran fungsional adalah kesederhanaan administratifnya. Namun, bentuk ini juga dapat kehilangan efektivitasnya ketika jumlah produk dan pasar meningkat. Lalu yang kedua yaitu organisasi geografis. Perusahaan yang menjual di pasar nasional sering kali mengatur tenaga penjualannya atau dan terkadang pemasaran di sepanjang garis geografis. Contohnya tingkat penetrasi pasar yang beragam di timur dan di barat. Lalu yang ketiga yaitu organisasi manajemen produk atau merek. Perusahaan yang memproduksi berbagai produk dan merek seringkali membentuk organisasi manajemen produk ini tidak menggantikan organisasi fungsional, tetapi berfungsi sebagai lapisan manajemen lain. Manajer produk grup mengawasi manajer kategori produk yang pada gilirannya mengawasi manajer produk dan merek tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh manajer merek adalah mereka mengembangkan strategi jangka panjang dan kompetitif untuk produk, menyiapkan rencana pemasaran dan peramalan penjualan tahunan, lalu bekerja sama dengan agensi iklan dan pengadaan barang untuk mengembangkan teks, program, dan kampanye, meningkatkan dukungan produk di antara tenaga penjualan dan distributor, lalu mengumpulkan intelijen yang berkesinambungan terhadap tentang kinerja produk, sikap pelanggan, dan penyalur, serta masalah dan peluang baru. Lalu yang terakhir, mengadakan perbaikan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Lalu yang keempat yaitu organisasi manajemen pasar. Manajer pasar adalah staf, bukan lini, tapi orang dengan tugas seperti manajer produk. Mereka mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan untuk pasar mereka dan dinilai dari pertumbuhan dan profitabilitas pasar mereka. Organisasi manajemen pasar itu di mana kegiatan pemasaran dikelola untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda dan tidak hanya memfokuskan diri pada fungsi, wilayah, atau produk pemasaran. Organisasi manajemen pelanggan di mana perusahaan dapat mengelola diri untuk memahami dan berurusan dengan pelanggan perorangan dan bukan dengan pasar massal atau bahkan dengan segmen pasar. Yang kelima yaitu organisasi pengelolaan matriks. Perusahaan yang menghasilkan banyak produk untuk banyak pasar dapat mengadopsi organisasi matriks yang mempekerjakan manajer produk dan pasar. Masalahnya, biayanya mahal dan sering menimbulkan konflik. Bagaimana membangun organisasi pemasaran yang kreatif? Untuk tetap bertahan dalam pasar, perusahaan harus memiliki kapasitas dalam inovasi dan imajinasi strategis. Kapasitas tersebut berasal dari pengumpulan alat-alat, proses, keahlian, dan ukuran yang memungkinkan perusahaan menghasilkan ide lebih banyak dan lebih baik dari pesaing. Sayangnya, pemimpin pasar cenderung melewatkan tren saat menghindari risiko, terobsesi untuk melindungi pasar lama dan sumber daya fisiknya, serta lebih tertarik pada efisiensi dibandingkan inovasi. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Sejumlah pendorong perusahaan mempraktekkan tanggung jawab sosial korporat tinggi, antaranya peningkatan harapan pelanggan, perubahan tujuan dan ambisi karyawan, peraturan pemerintah dan tekanan yang lebih ketat, lalu berkembangnya minat investor dalam kriteria, pengawasan dari media yang lebih akurat, dan perubahan praktik pengadaan barang bisnis. Faktor kunci keberhasilan pemasaran sosial.
Yang pertama yaitu mempelajari literatur dan kampanye sebelumnya, memilih pasar sasaran yang siap merespon, mempromosikan satu perilaku yang dapat dilaksanakan dengan cara yang jelas dan sederhana, lalu menjelaskan manfaat yang meyakinkan, membuat perilaku mudah diadopsi, mengembangkan pesan dan media yang menarik perhatian, lalu yang terakhir yaitu mempertimbangkan pendekatan pendidikan hiburan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atas 4 materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.